Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Baqir ad-Dabani Rabbi fahsana ta'dibi wa ala alihi wa sahbihi wa maulana ajma'in. Kita hormati sama-sama Bapak dan yang saya hormati rekan-rekan Ustaz dan Ustazah hadir MI Muhammadiyah, MI program tahfidz, MI Muhammadiyah program tahfidz. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dengan cuaca yang cukup cerah, dengan wajah yang berseri, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur, masih bisa berkumpul di majlis yang mudah-mudahan barokah ini. Salawat bertangkaikan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak kepada Bapak Kapolsek dan rekan-rekan semuanya yang sudah memberikan waktu. Sama-sama. Gini, saya disuruh kultum, tetapi yang mau dikultumin apa nggak tahu. Hanya sedikit menukil di dalam kitab Ta'lim Muta'lim. Jadi adab seorang guru dan adab seorang murid seperti itu. Jadi ada di dalam kitab Ta'lim Muta'lim yang pertama, ketika kita ingin menuntut ilmu, itu yang pertama adalah yang harus dilakukan tentang niat. Banyak hadis tentang niat, banyak juga dalil-dalil tentang niat. Salah satunya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Dan segala sesuatu itu ketika kita ingin pergi ke tempat yang dituju, maka harus dengan niat. Nah, setelah kita niat belajar, kemudian selanjutnya ada yang namanya tekun. Tekun dalam artian tidak selesai belajar setelah itu usai, tapi harus terus menerus. Jadi tekun setiap hari ketika ingin murojaah, ketika ingin hafal Al-Quran, maka setiap hari murojaah, setiap hari diterus. Kemudian selanjutnya adalah sabar. Ada sabar. Setelah selesai tekun maka harus sabar. Sudah menghafal Al-Quran sudah puluhan tahun tapi belum hafal-hafal, maka bersabarlah. Karena ilmu nurun. Jadi ilmu itu merupakan cahaya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang sulit untuk masuk ke dalam diri kita, ilmu itu sulit untuk masuk, maka perbaikilah hal-hal yang membuat cahaya itu masuk. Perbuatan yang tidak baik, berbuat maksiat, ada lagi berbuat yang tidak yang dilarang oleh Allah SWT, itu yang membuat ilmu itu tidak masuk. Nah, setelah sungguh-sungguh tekun, kemudian semangat ya, semangat. Nah, setelah selesai tekun, selesai semangatnya, selesai yang terakhir adalah bertawakal dengan atas yang telah kita lakukan selama menuntut ilmu. Selesai bertawakal, maka insya Allah kita sudah selesai niat, kemudian bersungguh-sungguh, tekun, semangat. Setelah itu bersabar, kemudian tawakal sama Allah SWT. Mudah-mudahan setiap yang kita lakukan, setiap yang kita kerjakan itu tidak lain dan tidak bukan pasti ada manfaatnya. Kalau misalkan hari ini tidak ada manfaatnya, di lain waktu pasti ada manfaatnya. Oh, jadi nanti
setelah puluhan tahun menghafal Al-Quran tapi baru hafal sampai 5 juz misalkan. Tapi 5 juz itu lebih bermanfaat seperti itu dibanding yang misalkan orang yang hafal Al-Quran 30 juz hanya 6 bulan. Ada tuh yang hafal Al-Quran selama 6 bulan. Itu lebih bermanfaat dan lebih barokah yang menghafal Al-Quran 5 juz selama puluhan tahun itu ada. Jadi ada hikmah masing-masing. Nah, selesai menuntut ilmu baru kita mengajarkan, karena ilmu sedikit juga harus diajarkan. Nah, setelah yang terakhir sikap tawadu. Jadi kalau kita punya ilmu maka harus bertawadu. Nah, bertawadu itu ada berbagai ustadz mengatakan tawadu pada tempatnya. Kalau misalkan di daerah kota, pengalamannya di daerah kota kita punya ilmu, kalau tawadu malah tidak jadi. Kita misalkan bisa kori maka harus keluarkanlah suara terbaiknya. Jadi itu tawadunya di kota seperti itu, mengeluarkan ilmunya. Beda ketika di desa, tawadunya tidak mengeluarkan yang dimiliki. Nah, itu tawadunya berbeda-beda. Sikap tawadu di tempat, sesuai tempatnya. Nah, setelah tawadu ada lagi penyebab hafal dan lupa. Nah, tapi sudah selesai melebihi dari 5 menit. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.